Berarti Anda tidak hadir di acara itu, Pak Munarman? Sebentar, saya belum jelaskan secara utuh nih, Mbak. Jangan dipotong-potong. Kalau dipotong-potong saya berhenti aja nih, ya. Kalau dipotong-potong saya berhenti aja. Cara ngeles Munarman itu dalam rangka sebagai narasumber karena saya diundang oleh pengurus FPI Makassar pada saat itu adalah seminar, ya. Anda jangan memancing kemarahan saya, Mbak. Nanti bahaya, ya. jadi malah nyerang balik pertanyaannya. Anda jangan mancing-mancing. Jadi saya mau jelaskan fakta, jangan dipotong-potong. Saya bertanya, Pak, mohon maaf. Nah, saya kira ini sudah waktunya. Sudah waktunya melakukan tindakan tegas seperti halnya Pak Jokowi melarang. Katanya mau baik-baik memberi kesempatan kepada saya untuk mengklarifikasi. Kalau begini caranya, ini propaganda namanya, iNews ini. Kami konfirmasi, Pak Munarman. Terus bukannya menjawab, malah apa maksudnya Anda menanyakan itu? Justru itu, saya mau menjawab. Jangan dipotong-potong. Jangan jawaban saya belum selesai, udah dipotong, dipindahkan ke isu lain. Kan saya sudah jawab tadi. Saya mau panjang lebar nih menjelaskan. Jadi malah diserang pertanyaannya, malah bukannya menjawab. Itu cara Munarman untuk ngeles. Selama ini saya diam. Begitu ya, ya siapa saja bisa, karena seragam atribut FPI itu bisa dibeli di mana saja. Sebagaimana atribut kepolisian itu di Pasar Senen itu banyak tuh jualannya, ya. Silakan beli di sana, dan banyak sekali polisi gadungan tuh. Nah ya, jadi selama ini saya diam. Untuk menyelamatkan generasi kita, menyelamatkan orang-orang awam, ya, dari perekrutan anak-anak mereka, anak-anak muda mereka atau orang-orang yang tidak mengerti menjadi pasukan-pasukan kebencian yang akan digalang terus-menerus oleh Guntur Romli melontarkan sindiran kepada Munarman yang mengancam salah satu host televisi dalam sesi wawancara live. Sindiran itu dilontarkan politisi Partai Solidaritas Indonesia tersebut melalui akun Twitter pribadinya pada Minggu 7 Februari 2021. Ia pun mengungkit aksi Munarman bertahun lalu saat menyiram teh kepada narasumber lainnya yang ditayangkan secara live juga. Wih, Munarman ngamuk. Kalau dia hadir di studio itu penyiar akan disiram teh juga nggak? Atau dilempar dengan cangkir-cangkirnya? Sindirnya seperti dikutip. Karena itu, ia menganggap Munarman memang cukup berbahaya dengan teror yang dilontarkannya. Memang agenda mereka adalah politisasi agama. Mereka diuntungkan dengan organisasi seperti. Oleh karena itu, FPI itu ada pembelaan gitu loh. Pembelaan ya dari katakanlah dari tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh publik. Nah, saya kira ini sudah waktunya. Sudah waktunya melakukan tindakan tegas seperti halnya Pak Jokowi melarang Hizbut Tahrir. Nah, sekarang sudah waktunya Pak Jokowi, negara, pemerintah untuk melarang FPI untuk menyelamatkan generasi kita, menyelamatkan orang-orang awam, ya, dari perekrutan anak-anak mereka, anak-anak muda mereka atau orang-orang yang tidak mengerti menjadi pasukan-pasukan kebencian yang akan digalang terus-menerus oleh FPI itu. Kayak gitu kalau Munarman dibiarkan bebas, semua diteror, bahaya kalau dia marah, katanya, sindirnya lagi. Guntur Romli juga menyatakan ketika Munarman marah, maka akan menimbulkan kekacauan dan kegaduhan. Bikin hoax dan fitnah, kata dia, Laskar FPI nggak bawa senpi. Mereka diculik dan dibantai oleh polisi, sambungnya. Masih dibiarkan Munarman marah-marah dan ngaco, tandasnya. Di sisi lain, pegiat media sosial Denny Siregar juga ikut mengejek mantan sekretaris umum FPI itu, Munarman, yang marah kepada host televisi saat diwawancara. Insiden itu terjadi ketika Munarman menjadi narasumber dalam program acara iNews sore pada Sabtu 6 Februari 2021. Munarman marah-marah lantaran penjelasannya dipotong. Nah, jadi lucu, cara bekerja hukum itu lucu, ya, kalau ini dibiarkan terus. Dan berarti Anda tidak hadir di acara itu, Pak Munarman? Sebentar, saya belum jelaskan secara utuh nih, Mbak. Jangan dipotong-potong. Kalau dipotong-potong saya berhenti aja nih, ya. Kalau dipotong-potong saya berhenti aja. Hal ini bukan untuk pertama kalinya Munarman marah saat tampil di acara TV. Pada 2013 lalu, Munarman bahkan menyiram salah satu narasumber dengan teh saat tampil di acara TV. Munarman menyiram wajah sosiolog Universitas Indonesia, Tamrin Tamagola, saat berdiskusi dengan acara talk show. Wajah Tamrin tiba-tiba disiram oleh Munarman. Diam, Anda diam. Ganti-gantian. Munaroh ngancem-ngancem host TV waktu diwawancara. Anda diam kalau saya ngomong. Saya lagi ngomong. Untung gak diundang ke studio. Bisa-bisa disiram teh semua mulai dari produser sampai kru TV.
sindir Denny Siregar, dikutip dari akun Twitter pribadinya. Denny membagikan cuplikan video saat Munarman marah-marah kepada host TV. Terkadang bahkan secangkir teh bisa jadi senjata berbahaya jika anggota FPI sedang emosi. Itulah kenapa saya lebih suka seruput kopi, tambah Denny. Seperti diketahui, mantan Sekretaris Umum FPI Munarman marah-marah lantaran ucapannya dipotong saat tampil secara live di salah satu televisi. Munarman juga mengancam host televisi jika omongannya dipotong. Awalnya, Munarman dimintai klarifikasi soal kehadirannya di markas FPI Makassar pada tahun 2015 lalu. Munarman disebut hadir dalam acara FPI untuk berbaiat kepada ISIS. Munarman kemudian memberikan penjelasan. Tak lama ucapan Munarman dipotong presenter dan ditanya apakah benar hadir di acara tersebut. Sebentar, saya belum jelaskan secara utuh nih Mbak. Jangan dipotong-potong. Kalau dipotong-potong saya berhenti aja nih, ancam Munarman. Munarman kemudian dipersilahkan untuk melanjutkan penjelasannya. Tak lama, ucapan Munarman kembali dipotong karena dianggap sudah terlalu lama. Saya belum selesai nih, protes Munarman. Ya, kalau ini karena tuduhan organisasi ada orang yang terlibat, dianggap terlibat. FPI itu Pak Benny ini yang menyebarluaskan pertama kali nama-nama orang yang disangkut pautkan dengan FPI ini. Pak Benny ini, saya tahu nih sumbernya Pak Benny ini ya. Nah, nanti silakan jawab. Pak Benny yang membuka, yang menyebarluaskan informasi ini pertama kali itu Pak Benny ini, saya tahu ya, disebarkan kemana-mana. Coba dikait-kaitkan dengan FPI ini oleh Pak Benny. Nah, polisi yang itu berarti kalau itu dikaitkan dengan organisasi kepolisian, bagaimana tuh? Coba logikanya kita bagaimana ya? Ada baik, saya langsung konfirmasi langsung ke Pak Benny yang juga telah terhubung dengan Pak kami, Pak Munarman. Dulu. Tadi kan nanya saya apakah ada di situ atau tidak. Saya belum selesai nih. Iya, Pak. Kita di televisi agak terbatas durasi, mungkin bisa dipercepat, Pak. Mohon maaf. Bisa, saya mau jelaskan. Sang presenter lantas meminta Munarman agar mempersingkat penjelasannya karena durasi waktu terbatas. Namun, Munarman menegaskan bahwa penjelasannya tak bisa dipersingkat. Ia ingin memberikan penjelasan secara utuh. Anda jangan mancing-mancing kemarahan saya, Mbak. Nanti bahaya. Anda jangan mancing-mancing. Jadi saya mau jelaskan fakta, jangan dipotong-potong, kata Munarman. Anda pertama kali yang mengemukakan kalau tidak salah 37 nama terduga teroris yang diduga terafiliasi dengan FPI. Ya, itu sumbernya dari mana Pak Benny? Daftar nama 37 segala macam itu sih dengan mudah diakses di laman putusan pengadilan. Betul, jadi kami itu ada pusat riset ilmu kepolisian dan kajian terorisme di UI. Saya kepalanya, saya juga dosen di kajian teror. Saya penyidik teror, mungkin yang pertama malah dulu. 2001 saya sudah keliling sampai ke Afghanistan, ke Filipina, ke Australia, ke Singapura, Malaysia, dan sebagainya. Jadi pengalaman saya itulah yang kemudian kita mencoba memetakan, kemudian mencoba rekam jejak perorangan itu kita lihat supaya ketika melakukan program deradikalisasi itu pendekatannya tepat.